kan ada pepatah nih, banyak jalan menuju Roma. Tapi kalau kita mencoba semua jalan, kira-kira kita akan mencapai Roma nggak? Wah, Waktu kita habis, ya kan? iya, umur kita juga mungkin habis. Umur kita juga mungkin habis. Nah, FOMO itu kira-kira akan berakibat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya, Bambang Yanse, di podcast Kajian Internet Syariah, yaitu sebuah ruang dan waktu untuk kita berdiskusi untuk membahas kendala yang kerap dijumpai bagi sobat pendengar syariah beserta solusinya agar bisnis dapat bertumbuh dengan sukses dengan cara yang halal dan berkah tentunya. Seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya selalu ditemani oleh narasumber, yaitu sahabat saya, Mas Hamid Surya, STMESY. Assalamualaikum, Mas Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gimana? Sehat? Alhamdulillah baik, Pak Bapak. Keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sobat pendengar syariah, di era medsos akhir-akhir ini kita sering melihat, kita sering dengar orang itu suka memamerkan kesuksesan bisnisnya. Ada yang pamer mobil mewah, itu Mas Hamid. Yeah. Ada yang pamer juga seolah-olah bisnisnya sudah sukses, gitu kan? Yeah. Dengan segala asetnya. Mungkin di ruko di tempat yang elit, ya kan? Dia cerita omsetnya yang sudah mungkin ratusan juta atau bahkan mungkin miliaran. Yeah. Hingga gaya hidup yang tanpa glamor, ya kan? Atau borju gitu ya, biasa apa istilahnya sekarang Gen Z apa semacam gitu ya. Yeah. Nah, fenomena ini dikenal sebagai flexing, yaitu apa ya, gaya hidup yang kecenderungan tadi yang saya ceritakan begitu ya, memamerkan pencapaian dengan segala macamnya untuk memperoleh salah satu pengakuan atau status sosial, begitu kan? Nah, apakah hal ini tuh sekedar tren di medsos ataukah justru menjadi jebakan nih? Nah, banyak yang terlena-kan di situ kan, Mas Hamid kan? Nah, gitu. Sampai bisa menimbulkan penyakit hati ya, yang mana penyakit hati itu bisa menghancurkan bisnis orang tersebut. Sobat pendengar syariah, kalau tidak hati-hati bisa terjungkal. Ya, gitu kan. Sobat pendengar syariah, mari kita diskusi, kita mulai saja dengan tema yang menarik di episode kali ini, yaitu tema flexing dan FOMO. Hindari jebakan medsos, Mas Hamid. Mas Hamid atau Mas Narsum, nah begitu ya saya panggil. Silakan. Biar lebih rileks. Namanya juga narasumber, jadi saya panggil Mas Narsum. Jadi Mas Narsum, jadi bagaimana sebaiknya entrepreneur syariah itu mengambil sikap terhadap yang saya sebutkan dua tadi, flexing dan FOMO, akibat dari jebakan medsos? Ya, Pak Bambang dan Sobat Trainer Syariah, tidak dapat dipungkiri memang medsos merupakan media yang murah dan meriah untuk memperkenalkan produk kita. Ya. Kalau kita harus membuat spanduk atau umbul-umbul atau big banner, itu kan harganya udah kehitung lah kira-kira. Tapi kalau media sosial bisa jadi benar-benar free gitu. Ya. Dan jangkauannya kan lebih luas. Jangkauannya lebih luas. Ada grup WA, ada IG, ada. Ya. Oke. Nah, tapi memang di sisi lain ada tren flexing dan FOMO yang mau tidak mau harus dihadapi. Dan celakanya, flexing dan FOMO ini memang seolah-olah
membentuk persepsi bahwa orang itu kalau usaha dianggap sukses kalau sudah memamerkan, kira-kira gitu. Sehingga orang kecenderungannya melihat apa yang tampak, bukan proses lagi yang di dalamnya. Padahal kita tahu bahwa bisnis itu tidak mungkin dibangun dalam sekejap mata atau dalam semalam seperti ceritanya Lara Jonggrang gitu ya. Tetapi harus dilihat prosesnya, kemudian dia memberikan nilai dan manfaat apa kepada masyarakat atau kepada customer. Ya. Nah, terkait dengan flexing itu sebenarnya Allah sudah melarang kita, sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Takasur ayat 1 yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Jadi kemudian kalau terkait dengan FOMO itu Allah berfirman dalam surah Quran Al-Isra ayat 36, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu mempunyai pengetahuan tentangnya. Nah, larangan Allah ini kalau ditabrak pasti akan berdampak, terutama dampaknya adalah terkait dengan penyakit hati seperti yang tadi sempat disinggung oleh Pak Bang. Jadi begini Sobat Penasihat ya, dari paparan tadi narasumber, ternyata flexing yang tadinya hanya pengen kelihatan keren, kemudian FOMO yang tadinya tidak ingin dicap apa itu? Rasanya? Udah. Oke. Kurang update ceritanya. Ternyata keduanya itu Allah sudah mengisyaratkan larangannya begitu ya, yang tadi narasumber itu sebutkan. Kemudian apa ya? Tetap kita berani mengabaikan, apalagi melanggar. Nah, hati-hati Sobat Syariah nih. Terus bagaimana nih ketika sudah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, yang memiliki potensi besar menimbulkan penyakit hati tadi, Mas Ani. Sobat Syariah, setidaknya ada 5 penyakit hati yang akan muncul kalau kita terjebak ke dalam tren flexing dan FOMO. Yang pertama terkait dengan riya atau kita memamerkan. Ya. Jadi karena apa? Flexing itu mendorong seseorang untuk memamerkan nih apa yang sudah dicapai. Dan kadang-kadang memamerkan itu tidak karena niat untuk memberikan edukasi, tapi memang karena ini loh aku, gitu kira-kira. Ya. Terus yang kedua takabur tadi. Jadi ria memamerkan, akhirnya menimbulkan bahwa aku ini lebih hebat loh daripada kamu, atau lebih hebat daripada orang yang lain. Kemudian yang ketiga pastinya karena kita sering memamerkan, terus merasa lebih hebat dari orang lain, akhirnya niat kita itu yang tadinya mungkin berawal dari beribadah untuk mencari nafkah, menjadi karena kita memang mengejar itu sebagai kecintaan kita terhadap dunia atau hubud dunia, kira-kira gitu. Nah, kemudian terkait dengan FOMO, mungkin istilahnya kita melihat tren bahwa saya itu pengen muncul lebih dulu dari orang lain, atau begitu orang lain ada yang muncul seperti itu, saya besoknya akan memunculkan hal yang seperti itu yang lebih hebat lagi gitu. Jadi FOMO itu kan fear of missing out ya. Jadi ketakutan nih karena kita takut dianggap kudet tadi. Sehingga yang seharusnya kita itu sudah merasa cukup, lama-lama sifat qanaah itu akan hilang. Dan yang kelima, FOMO itu membuat kita selalu merasa iri pada orang yang lebih cepat atau lebih baik dari kita. Jadi, Pak Bambang kok bisa gitu ya, masa aku nggak bisa nih, kira-kira gitu. Nah, sifat iri ini juga akan dapat muncul karena tren FOMO tadi.
Nah, ini semua yang perlu kita hindari Pak Bambang, terutama kalau kita akan menjalankan bisnis. Sobat Benar Syariah ya, dua tadi ternyata flexing dan FOMO itu sangat berbahaya. Mas Hamid, coba kita bahas lebih detail lagi ya, supaya lebih jelas nih kawan-kawan kita Sobat Benar Syariah, bagaimana flexing dan FOMO itu bisa mempengaruhi bisnis Sobat Benar Syariah ya. Tentunya artinya itu mempengaruhi yang negatif, ya dong. Nah, mohon pencerahannya. Sobat Benar Syariah, mungkin yang pertama kita bahas terkait bagaimana sih pengaruh flexing terhadap bisnis yang kita jalani, gitu ya. Nah, yang pertama gini, Sobat Benar Syariah, yang awalnya kita memanfaatkan medsos ini untuk memperkenalkan produk kita, membranding perusahaan kita, gitu. Itu karena kemudian keasikan, jadi memamerkan kita apa yang sudah kita capai, gitu. Nah, lama-lama mungkin akan membuat pertimbangan terhadap citra itu menjadi lebih utama dibandingkan membangun branding atau memperkenalkan produk kita. Nah, ketika posisinya seperti itu, pada saatnya cash flow kita akan rusak. Karena apa? Karena mungkin sebenarnya kita tidak perlu nih untuk memperlihatkan bahwa karena bisnis kita sudah sukses, maka saya bisa jalan-jalan ke Amsterdam misalkan, atau ke London misalkan gitu ya, atau bahkan umroh berkali-kali misalkan gitu ya. Iya. Nah, tetapi karena tadi keinginan flexing, maka itu kita lakukan. Padahal di sisi lain, cash flow bisnis kita sebenarnya tidak mencukupi. Yang pertama belum saatnya ya? Iya, belum saatnya untuk seperti itulah. Dan kalau udah saatnya pun jangan seperti itu juga sih, Bapak. Karena akan lebih baik kalau kita manfaatkan untuk kegiatan sosial, sedekah, atau bolehlah kita touring, tapi tujuannya untuk kemaslahatan umat, apa kita membantu bikin sumur di daerah yang kebakaran air, atau kita ke panti asuhan atau ke pondok pesantren nun jauh di sana, gitu, seperti itu sih kan. Oke. Kemudian yang kedua muncul budaya konsumtif. Jadi berbahayanya kan gini Pak Bambang. Kadang-kadang kita memang perlu hutang untuk apa? Untuk memperbesar kemampuan produksi kita. Nah, tetapi dengan adanya flexing, mungkin kita berhutang hanya untuk memperlihatkan citra kita gitu. Nah, budaya konsumtif ini itu juga harus kita cegah di awal. Nah, kemudian yang ketiga tentunya seperti tadi sempat kita singgung, bergeser nih, memanfaatkan media sosial yang tadinya untuk branding perusahaan atau memperkenalkan produk kita menjadi untuk mencitrakan diri kita sendiri sebagai seorang yang wah, kira-kira gitu. Nah, ketika hal itu terjadi, maka pelan tapi pasti bisnis Sobat Benar Syariah itu yang dibangun itu pasti akan pelan-pelan menuju kehancuran. Selanjutnya begini Mas Narsum, bagaimana FOMO bisa mempengaruhi segitu jauh dan buruk tentunya ya, itu kepada bisnis rekan-rekan kita Sobat Benar Syariah. Baik Pak Bambang, bisa dibayangkan gini Pak Bambang, kan ada pepatah nih, banyak jalan menuju Roma. Tapi kalau kita mencoba semua jalan, kira-kira kita akan mencapai Roma nggak? Wah, waktu kita habis, ya kan? Iya, umur kita juga mungkin habis. Umur kita juga mungkin habis. Nah, FOMO itu kira-kira akan berakibat seperti itu. Salah satunya ya, misalkan gini, Sobat Benar Syariah sudah menentukan, aku akan memulai bisnis kuliner.
Dia udah riset, udah menentukan tempatnya, kemudian udah menanamkan modalnya, udah launching gitu kan, udah ini. Nah, terus muncul tren bisnis yang baru, misalkan, daycare misalkan. Kemudian yang ini aja belum settle gitu, belum mature gitu. Nyoba buka daycare. Udah kayak gitu, terus muncul lagi nih, misalkan ada yang lebih menarik lagi nih, misalkan bisnis pariwisata, tour gitu misalkan. Udah dia buka lagi gitu. Ekspansi lagi. Nah, kira-kira akhirnya kita akan mencapai tujuan kita enggak kalau seperti itu? Waduh, bisa kesana enggak situ enggak ini? Iya. Sini gagal ini. Betul. Itulah kira-kira pengaruh FOMO kalau kita terapkan di dunia usaha. Saya mau tanya lagi begini, bagaimana solusinya agar entrepreneur, ya kan, kawan-kawan kita semua ini tidak terjebak, tidak terlena oleh flexing dan FOMO tadi. Kayak Pak Bambang dan Sobat Trainer Syariah, setidaknya ada 5 langkah agar kita dapat menghindari jebakan flexing dan FOMO. Yang pertama, tentunya segala sesuatu itu tergantung dengan niat ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi yang pertama, perbaiki niatnya. Sebenarnya Sobat Trainer Syariah itu membangun bisnis itu untuk apa sih? Apakah untuk mencari rezeki bagi keluarganya, membuka peluang kerja bagi masyarakat, memberikan solusi bagi orang-orang yang mengalami problem, atau untuk flexing? Kira-kira gitu. Jadi pertama, perbaiki niat. Yang kedua, bangun literasi keuangan. Jadi kita itu harus menyadari, Sobat Trainer Syariah harus menyadari bahwa keuangan itu tidak boleh dicampur aduk antara bisnis dengan pribadi. Nah, kemudian keuangan pribadi pun tidak juga boleh dicampur aduk untuk kebutuhan dan atau untuk gengsi, kira-kira gitu. Jadi makanya dibangunlah literasi keuangan. Terus yang ketiga, batasi konsumsi media sosial. Karena mau tidak mau, semakin kita sering melakukan itu, semakin kita mudah terjebak. Tapi kalau kita dari awal sudah meniatkan akan memanfaatkan media sosial itu untuk membangun brand perusahaan atau memperkenalkan produk kita, kita akan bisa menjaga diri dari jebakan tersebut. Kemudian yang keempat, fokus pada pertumbuhan bisnis. Jadi enggak fokus pada pencitraan diri kita atau flexing tadi atau FOMO gitu. Ini yang repot ini. Fokus pada pertumbuhan bisnis, bukan pada gengsi gitu, kira-kira gitu. Kemudian yang kelima, tentunya perbanyak bersyukur bahwa apa yang sudah kita dapatkan itu adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri, tanpa kita takut untuk dianggap kudet gitu ya, atau untuk dianggap kurang berhasil dibandingkan yang lain gitu, karena kita tidak pernah flexing misalnya. Nah, kira-kira 5 langkah itu Pak Bambang yang harus kita pegang, harus Sobat Trainer Syariah pegang agar dapat menghindari jebakan flexing dan FOMO di media sosial. Kita dapat pencerahan yang luar biasa dari narasumber kita di episode kali ini. Jadi ternyata ya Sobat Trainer Syariah, yang namanya medsos itu seperti apa ya, pisau bermata dua gitu ya Pak ya. Ya. Dan dua-duanya membahayakan, begitu kan? Jadi begini Sobat Trainer Syariah, semuanya itu harus bisa
harus pintar-pintar memanfaatkan dengan bijak untuk mendukung bisnis rekan-rekan semua dan menghindari jebakan lagi-lagi flexing dan FOMO ya. Nah, jadi gini Mas Narsum, bagaimana kiranya nih seperti biasa nih kesimpulan dan tipsnya untuk sobat semua yang bisa dibagikan. Sobat Trainer Syariah, flexing dan FOMO bukan sekedar fenomena media sosial biasa, tetapi memang bisa menjadi sumber penyakit hati yang akan mempengaruhi bisnis kita. Bijak dalam memanfaatkan medsos, itu dapat kita lakukan dengan mengacu pada 3 kompas nih. Jadi ketika kita punya bisnis, kemudian kita akan memanfaatkan medsos, maka ada 3 kompas yang harus kita lihat. Yang pertama, kompas syariah. Apakah yang kita lakukan itu sesuai syariah atau tidak? Misalkan gini, kalau kita mau menyampaikan apa yang sudah kita lakukan ke masyarakat gitu lewat media sosial, itu apakah tujuannya kita ingin pamer atau ingin mengedukasi? Nah, itu kan sesuatu insight yang ada di dalam diri kita sendiri. Kemudian kompas manfaat, kita harus mempertimbangkan. Yang kedua ya. Yang kedua, kalau kita mau bikin konten, apakah manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya? Kalau manfaatnya lebih besar, kira-kira go ahead, teruskan. Tapi kalau kira-kira mudaratnya lebih besar, ya jangan unggah konten itu. Cancel. Kemudian yang ketiga, kompas akhirat ya. Jadi apakah dengan kita bermedsos itu menjadikan diri kita lebih baik, lebih dekat kepada Allah, lebih dekat ke niat kita untuk menjadi amal soleh bagi kita. Jadi Sobat Trainer Syariah, selamat memanfaatkan medsos dengan bijak untuk mendukung bisnis yang Sobat Trainer Syariah jalankan. Sobat Trainer Syariah, semoga diskusi hari ini bisa memberikan perspektif baru ya, bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa mewah yang terlihat, tetapi seberapa besar keberkahan yang Allah berikan dalam bisnis kita. Mari menjadi entrepreneur yang tidak sibuk membangun citra, tetapi sibuk yang membangun manfaat kepada sesama. Begitu kira-kira. Begitu ya, Mas Azman? Terima kasih banyak Sobat Trainer Syariah yang sudah menyimak kajian Entrepreneur Syariah dari awal hingga akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.